lokasi ya, terobosannya ini ya. Jadi saya juga sebenarnya sih kaget waktu dihubunginya. Oh, di dinas pendidikan ada ini ya, ada apa sih namanya, semacam mulai dirutinitaskan, ada podcast. Dan Mbak, kami ada studio sendiri loh gitu. Oh ya, saya jadi penasaran gitu. Kayak mana ya, sih? Kayak Gitu. mana studio? Pendidikan maju, budaya lestari, bersama DPK Lambara Beguai. Mari belajar, mari berkreasi, Lampung Barat siap Beguai. Halo Mbak Hem, apa kabarnya nih pagi ini? Alhamdulillah sehat dan ceria selalu. Wah, luar biasa. Ini pagi ini kita mau podcast lagi nih Mbak Hem. Iya. Masih terkait tentang anak tidak sekolah. Oh ya, yang kemarin kita bahas ya minggu Iya, lalu. yang minggu lalu bersama Bapak Alexander ya. Iya. Kabid PAUD dan PNF. Nih, hari ini kita kedatangan tamu dari Bapeda nih Mbak Hem, mau ngebahas tentang anak tidak sekolah dari sisi peran Bapeda nih. Sip. Nah, jadi di sini kita bakal bahas banyak hal sama narasumber kita. Nah, nggak hanya dari Bapeda Mbak Hem, ternyata didampingi juga sama Dinas Pendidikan Mbak Hem. Iya, jadi bintang tamu kita hari gantinya ini. Pak Alek ya. Iya Mbak Hem, Pak Kemana Alek Pak yang nggak Aleknya? bisa, lagi DL dia. Jadi diganti sama kasihnya kayaknya. Oke. Kita mulai podcast kita hari ini. Kayak biasa nih, kita ada ciri khas nih DPK nih. Ada Boleh. pantun Lampung tentunya. Iya. Oke, boleh nih Mbak Hem dibacain. Baiklah. Sana belajar nahi, tahina tahi bedana. Cakep. Narasumber ham Hani Sinji, Bu Rika Anja Bapeda. Oke. Miduma cakak kehita, budaka diwai semaka. Cakep. Ngelaju ke bahasan kam sai saka, ngici ko sana mawat sekula. Oke. Langsung aja ya kita sambut bintang tamu kita, Ibu Rika dan Ibu Hani. Boleh ya Ibu, mohon untuk memperkenalkan dirinya. Ibu Rika dulu mungkin ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rika Aprianti. Saat ini saya bertugas di Bapeda Kabupaten Lampung Barat, dan jabatan yang saya duduki saat ini adalah sebagai Kepala Bidang Perekonomian dan Kesra. Mungkin itu saja ya, bisa diperkenalkan. Oke, ya. Dan mungkin kalau dibilang berapa lama, sudah cukup lama ya Bapak dan Ibu serta teman-teman yang mungkin nanti menyimak podcast ini, itu sudah dari 2017. Jadi termasuk yang sudah lumayan lama lah di Wah, Bapeda. lumayan lama sekali ya, ya, lama ya. ya, betul. Oke, terima kasih Mbak Rika. Iya, sama-sama. Nah, sekarang kita ke Mbak Hani nih, boleh dong diperkenalkan dirinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tapi, Pun. wabarakatuh. Iya, Iya Pun. Pun. Mungkin kalau teman-teman yang di pendidikan udah kenal ya, apalagi mungkin nanti yang nonton udah Kenal familiar. banget. Iya. Belum kuncen sebenarnya di pendidikan tapi sudah di atas 10 tahun. Wah, lama ya. Perkenalkan, saya Hani Marliasari. Kebetulan hari ini saya mewakili Pak Kabid. Kalau di poster atau apa yang kemarin beredar Oh mungkin iya, ada. betul-betul. Iya, benar. Karena minggu yang lalu memang Pak Kabid Iya. yang menjadi narasumber ATS di podcast minggu lalu. Nah, hari ini mungkin saya sifatnya mendampingi saja gitu kan. Jadi Baik, Mbak. saya kebetulan di bidang PAUD itu kasih kurikulum dan penilaian. Oke. Gitu. Baik. Mungkin itu saja. Oke, ya, baik. Terima kasih kasih, Mbak Hani. Langsung kali ya kita bahas tentang anak tidak sekolah di Lampung Barat dari sisi peran Bapeda nih, Bu. Saya mau bertanya tentang posisi strategisnya Bapeda nih. Peran strategis Bapeda Lampung Barat dalam menempatkan isu anak tidak sekolah sebagai prioritas pembangunan daerah, khususnya dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, dan Restra OPD.
Baik. Baik, terima kasih ya Mbak Putri untuk pertanyaannya. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana peran strategis Bapeda dalam isu ATS, maka pertama kita kembali kepada melihat tugas pokok dan fungsi dari Bapeda. Jadi Bapeda itu kalau secara berdasarkan regulasi mengemban amanah sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab untuk proses perencanaan. Ya, jadi apakah itu perencanaan kabupaten mulai dari periode 20 tahun itu RPJPD, kemudian RPJMD untuk 5 tahun, RKPD untuk 1 tahun, dan serta memfasilitasi penyusunan perencanaan di seluruh perangkat daerah dalam periode 5 tahun dan 1 tahunan. Nah, artinya kan kalau dari tupoksi saja sudah menjelaskan bagaimana posisi Bapeda ya, memiliki peran yang sentral dalam perencanaan. Dan kemudian ketika kita bicara ATS, maka itu adalah salah satu isu pada sektor pendidikan. Pendidikan sama-sama mungkin juga diketahui oleh teman-teman sebagai orang yang langsung berkecimpung di perangkat daerahnya, bahwa pendidikan itu adalah satu dari 6 urusan wajib pelayanan dasar. Artinya yang lain mungkin boleh ngantri di belakang gitu, tapi urusan pendidikan beserta yang 6 yang lain, 5 yang lainnya itu harus didahulukan. Karena juga memenuhi pelayanan dasar gitu kan. Jadi untuk hal tersebut maka sebenarnya sudah tertuang, kami itu sudah kawal, Bapeda mengawal mulai dari di RPJPD dan kemudian sekarang itu di RPJMD ya, untuk kurun 5 tahun. Bisa kita baca sendiri sih sebenarnya dari visi, misi di RPJMD ya. Kalau di misi pertama itu khususnya itu adalah bahwa kepala daerah atau dalam hal ini pemerintah Kabupaten Lampung Barat berkomitmen untuk meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, ya, sehat dan berbudaya. Artinya kalau sudah ngomong SDM ya pasti pendidikan. Walaupun kalau kita bicara ATS itu tidak secara letterlock langsung dinyatakan bahwa kita akan menangani ATS sekian, tidak. Tetapi layaknya sebuah dokumen yang secara makro itu pertama kita bicara dulu tentang target-target makro, misalnya seperti rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah. Nah, ini tentu salah satu hal yang mendukung untuk bisa tercapai angka-angka makro ini, salah satunya adalah ATS, ya kan? Kemudian turun di perangkat daerah itu ada angka partisipasi sekolah. Jadi bagaimana kita akan mengukur capaian dari RLS, HLS, kemudian APS ya, angka partisipasi sekolah tadi, kalau misalnya masih ada ATS misalnya, dan Lampung Barat kan cukup tinggi ya ATS-nya, mungkin nanti ketika kita bicara data akan terlihat. Jadi sebenarnya kalau bicara, karena kami juga sempat ya dengan teman-teman perangkat daerah lain sempat baca, ada tidak sih ini langsung secara tertulis, karena kalau tertulis benar di dalam dokumen itu maka itu harus menjadi target yang selalu akan kita pantau dari waktu ke waktu. Tetapi secara tidak langsung sebenarnya sudah dijembatani di dalam dokumen perencanaan, karena kan ada yang tadi yaitu ya yang 3 hal tadi. Jadi akan terlihat ketika APS di Lampung Barat misalnya rendah, akan terlihat di mana, di bagian usia berapa. Nah, ini berkorelasi langsung dengan data ATS gitu. Seperti itu. Penting itu penjelasannya Bu Rika. Luar biasa ya. Agak asing bahasa-bahasanya. Iya, berat banget ya. Jadi Berat tadi banget. Bu Rika menjelaskan itu tuh terus mengheningkan cipta atau berpikir apa Apa yang dibilang Bu Rika? Berusaha memahami. Iya, tentunya. Tapi luar biasa penjelasannya, detail banget. Selanjutnya Bu Rika mau bertanya lagi nih tentang regulasi dan kebijakan daerah. Apakah saat ini sudah ada regulasi atau kebijakan khusus misal dari Perbub, SK, tim atau rencana aksi daerah dari Bapeda untuk penanganan ATS tadi? Oke, baik. Jadi
untuk penanganan ATS sebenarnya isu ATS ini kan sudah lama ya. Iya. Dari dulu itu saya sering dengar. Kalau dulu fokusnya ke anak putus sekolah. Putus sekolah. Kemudian regulasi terbaru menjadi ATS. Dan kemudian ada data, tetapi kan nggak tahu nih data dapat dari mana. Terus mau diapain gitu ya. Karena kalau tidak jelas sumbernya, kemudian hanya data berdasarkan, kalau informasi terakhir dulu kami dari teman-teman Disdik itu adalah berdasarkan Dapodik. Oh iya. Ya, tapi kalau Dapodik itu kan anak-anak yang memang tercatat di dalam sistem di dalam Dapodiknya gitu Iya, ya. betul. Bagaimana dengan yang di luar itu gitu. Nah, inilah yang menjadi PR. Dan kemudian ternyata seiring waktu itu dari Kemendikdasmen itu khususnya dari Pusdatin kan dikeluarin itu datanya ya. Nah, dari situlah baru mungkin Bu Hani 2 tahun kemarin ya mulai secara intens nih dari pusat gitu, dan juga Bapeda kemudian dilibatkan gitu. Artinya sebenarnya kalau secara progres kita ini baru tahap awal ya. Tahap awal. Jadi kalau bicara kebijakan secara khusus sudah ya itu, karena ini baru awal, sudah diproses di tahap awal ini gitu ya. Kemudian sebagai bentuk komitmennya apa? Kami sudah melakukan forum group discussion kan sama teman-teman perangkat daerah lain, dan Dinas Pendidikan sendiri kan sudah memulai nih untuk regulasinya. Perbub ya, Bu Hani ya? Tuntutan Perbub dan SK. Mbak Hani, Perbub dan SK ini akan menjadi payung hukum, karena memang waktu itu disepakati bersama. Kita ATS ini pertama ngapain gitu kan? Pertama regulasi dong, kemudian supaya ngatur gimana geraknya, karena kalau nggak ada regulasi kita ini mau ngapain juga kan nggak jelas ya. Kalau ngobrol gini aja, selesai ngobrol sudah Iya. yang mengikat gitu kan. Tapi kalau ada regulasi kemudian dibentuk kelembagaan, kita dituntut untuk ada output. Iya. Setelah ini ngapain? Ini secara besar aja dalam setahun 2026 apa yang mau dihasilkan? Iya. Dari Dinas Pendidikan apa, lintas sektornya apa, dan Bapeda ada di mana dalam proses tersebut gitu. Jadi kita baru memulai ya Mbak ini Mbak Putri dan Mbak M ya. Jadi kita baru memulai, tetapi semoga ini bisa percepatan karena memang sudah sesuai target kemarin ya Mbak Hani ya. Januari kita udah diskusi, kemudian sudah diinisiasi oleh Dinas Pendidikan sesuai kesepakatan mendiseminasikan informasinya. Waktu itu ada pengarahan ya dari Pak Bupati untuk kepala sekolah di Januari tanggal berapa itu Yang di saya Laman lupa. Pancasila waktu itu. Di Laman Pancasila. Ada ya? Oh, Iya, jadi salah satu isu ATS sudah ini karena waktu itu Pak Seno juga kebetulan ngubungin saya, Mbak Rika ATS gimana nih kata gitu. Langsung kalau ada peluang, sebenarnya waktu itu kita janjinya melalui Ngupi Bebakong ya. Jadi manfaatkan Ngupi Bebakong karena kita bicara anggaran. Tahun 2000 kan sama-sama paham ya betapa kondisi kita. Jadi gimana caranya ya, kita manfaatkan aja loh fasilitas yang ada. Jadi nggak usah harus berdiri sendiri pakai Ngupi Bebakong ya juga bisa. Ternyata ya alhamdulillah mungkin sudah rezekinya ini Pak Bupati minta ada waktu untuk pengarahan gitu kan. Jadi momennya pas. Hanya saja yang belum dilakukan itu yang lintas sektornya, ya kan? Kalau ini baru internal pendidikan dengan satuan pendidikan yang ada, gitu. Nah, jadi mungkin di situ kalau untuk kebijakan khusus kita akan sedang garap, tetapi seperti apa rencananya, insya Allah kita sudah ada sih ya kerangkanya ya, kerangka besarnya sudah ada, tinggal kita buat detail-detailnya aja loh, rinci-rincinya. Jadi mau ngapain, targetnya kapan, outputnya seperti apa. Gitu. On apa istilahnya, on process, ongoing kalau drama ya. Iya. Kalau ongoing katanya. Oke, lanjut ya Mbak ya. Saya mau nanya nih, bagaimana Bapeda mengintegrasikan program lintas OPD seperti Disdikbud, Dinsos, DP3, AP2KB, Dinas Kesehatan hingga Kecamatan dan Pekon dalam mengenangani akar penyebab ATS nih, seperti kemiskinan, perkawinan anak, disabilitas, dan faktor geografis. Gimana tuh Mbak? Iya, jadi memang
eh, hal yang harus dilakukan itu ya, maka sebenarnya ini hal yang perlu dilakukan pertama kali adalah kita itu mendapatkan dulu datanya. Iya. Ya. Dari data itu kemudian itu yang sudah kami diskusikan. Jadi bukan hanya pemikiran Bapeda sendiri ya, tetapi betul. juga dengan teman-teman dinas pendidikan dan lintas sektor lainnya yang memang harus menjadi apa sih tim teknis lah ya, yang bersangkutan secara langsung gitu. Pertama kita harus dapat datanya dulu. Dari data itu harus dilakukan identifikasi. Karena ATS itu kan bermacam-macam. Ada ketiga kriteria ya, Iya. yang belum pernah bersekolah, Sekolah, yang BPB, putus. kemudian drop out, putus sekolah, dan kemudian lulus tidak Melanjutkan. melanjutkan. Nah dari data ini, itu kan data agregat ya, Mbak ya. Jadi data yang kita dapat agregat. Nah data ini yang harus dirinci, dibuat dijabarkan atau dirinci secara data individu gitu loh. Jadi dan ini yang harus dilakukan oleh seluruh lintas sektor ya, perangkat daerah yang terkait untuk melihat akar masalahnya. Karena kita kalau cuma data berapa sekian ribu, nggak bakal ada tahu variabel apa yang menyebabkan timbullah sekian ribu orang tadi, gitu. iya. Tapi kalau misalnya kita buka data itu, kemudian kita lihat, saya contohkan mungkin seperti data kemiskinan ya. Data kemiskinan itu ada sekian puluh variabel. Jadi ketahuan penyebabnya apa bagaimana intervensinya. Nah demikian juga dengan ATS, identifikasi dulu berdasarkan data yang ada. Karena mungkin contoh kita berempat, mungkin kita ATS nih ya, misal contoh ya. Penyebab ATS di Mbak E mungkin akan berbeda dengan ATS yang menjadi penyebab saya ATS ya kan. Nah kemudian juga di Mbak Putri, di Mbak Hani juga mungkin akan berbeda. Nah ini identifikasi karena tidak bisa diperlakukan sama gitu loh. Nah ketika sudah diidentifikasi persoalannya apa, barulah bisa mana yang harus berperan. Nah, integrasi lintas sektor perangkat daerah ini berbasis persoalan. Kan kalau ngomongin ternyata anak ini, karena bahkan banyak ya penyebab dari ATS ya, faktor ekonomi, kemudian sosial dan lain-lain. Kalau misalnya bicara faktor ekonomi kan nggak mungkin dinas pendidikan mau kasih bansos, bukan ranahnya. Gitu benar. Loh. Maka itu butuhlah lintas sektor. Kemudian kalau ternyata misalnya ngomongin akses, ada yang pernikahan dini ya, itu maka dinas PPKB, PPPA-nya harus turun berperan. Walaupun mungkin ada juga hal-hal lain yang harus ditangani gitu ya. Mungkin nggak bisa juga dinas PPKB-nya sendirian, tetapi melibatkan pihak lain gitu. Tetapi artinya ketika Bapeda mau mengintegrasikan ya penanganan ATS ini oleh perangkat daerah yang ada, maka itu tadi kami sudah sampaikan juga, identifikasi dulu persoalannya, dikelompokkan gitu. Walaupun mungkin penanganannya nggak bisa mau satu orang, walaupun pada akhirnya seperti itu, tetapi kita kan bisa kelompokkan permasalahan gitu loh. Jadi ya kalau perencanaan seperti itu ya, berbasis data dilihat dari apa, dari permasalahan gitu loh. Nanti baru bisa nih dinas PMP misalnya, dinas pemberdayaan masyarakat PEKON, ini yang harus dikerjakan loh. Kenapa? Ini loh ada persoalan ini gitu. Jadi mereka juga ketika mengerjakan ada justifikasi gitu. Kan lebih tepat sasaran kalau kita tahu masalahnya ya. Jadi permasalahan dulu yang kita cari dikelompokkan dulu ya Mbak. Diidentifikasi persoalannya, baru kemudian langkah-langkahnya gitu tuh. Nanti baru ketahuan siapa melakukan apa. Iya betul begitu Mbak Hem. Wah, jadi harus jelas gitu loh. Lumayan berat ya pembahasannya minggu ini ya. Sebenarnya bisa kan, kalau saya sering mengibaratkan gini ya, sama persoalan kalau kita di rumah gitu kan. Cobalah kalau ibu-ibu mau masak, kan harus lihat dulu bahan di rumah apa aja, ya kan? Iya. Oh saya mau masak ini, adanya apa? Oh yang nggak ada berarti saya harus beli. Nah lebih kurang kayak gitu. Cuman ini kan ditarik pakai bahasa perencanaan ya, jadi lebih apa sih? Mungkin tidak biasa didengar orang. Tapi kalau tarik dalam kehidupan
sehari-hari ya lebih kurang seperti itu. Terus Mbak, tentang data kan tadi udah ya sama Ibu Rika tadi. Nah ini ada pertanyaan lagi nih. Data ATS seringkali berbeda antar instansi. Bagaimana peran Bapeda dalam memastikan sinkronisasi dan validitas atas data ATS agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar tepat sasaran? Ya, jadi memang apapun program yang dilakukan, apa mau di tingkat pusat, daerah gitu ya, data itu menjadi kunci. Ya, ketepatan program itu berdasarkan valid tidaknya data yang digunakan gitu. Jadi kalau dari hasil kami kemarin itu ada semacam kita kemarin rakor ya, rakor dengan dengan Pusdatin Kemendikdasmen itu bahwa data rujukan pertama itu harus dari data Pusdatin. Jadi sudah ada dashboardnya Mbak, jadi kita bisa akses di situ. Nah kemudian di data itu juga sudah, jadi kita pertama harus menggunakan itu dulu, nggak usah kemana-mana. Data yang ada itu kemudianlah yang tadi yang saya awal bilang harus dirinci gitu loh. Kalau di dalam dashboard itu baru agregat per wilayah, tetapi begitu kalau mau masuk sampai siapa orang-orangnya sepertinya itu masuk ke ininya Dinas Pendidikan ya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tidak bisa untuk umum gitu. Nah pertama ke situ dulu. Jadi data yang ada kita gunakan, kita dirinci itu tadi ya, dilihat di mana ininya, kemudian lakukan verifikasi dan validasi. Nah ini yang membutuhkan kerjasama gitu, nggak mungkin Dinas Pendidikan sendirian. Iya, gitu betul. ya. Kemudian dari data ini, dari data yang ada perlu diverval, melibatkan kecamatan, pekon, dan mungkin juga kalau di kecamatan itu dari Dinas Pendidikan, Korwil atau apa ya? Nah itu membutuhkan seluruh sumber daya yang ada di level lebih bawah dari kabupaten, karena memang nanti kan di data itu dibagi per wilayah ya. Di kecamatan ini ada berapa misalnya, ATS BPB-nya berapa, ininya yang tidak lulus tidak melalui LTM-nya berapa, drop out-nya berapa, ya, itulah yang kemudian harus diverifikasi validasi. Dan kemudian juga ketika diverifikasi validasi kan nanti akan kelihatan masalahnya ya. Nah disitulah data itu supaya jadi benar ya, nanti dari Dukcapil bagaimana dengan status kependudukannya, Minduknya jalan nggak gitu. Kemudian ketika kita mau mengidentifikasi ini ya data, kemudian kan mau ditarik nih nanti yang tadi dibilang integrasi program. Nah itu nanti dilihat. Kalau kemarin sih idenya itu setelah data ini hubungkan juga loh dengan data kemiskinan. Ya. Jadi nanti kalau sumber data utama itu dari Pusdatin Kemendikdasmen ya. Tetapi kemudian nanti jika diperlukan harus kita padankan dengan data pertama Adminduk. Kemudian kalau memang nanti kita sudah dapat data rinci kemiskinan data yang DTSEN ya, mungkin udah pernah dengar ya, data terpadu sosial data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi itu satu data nanti terlihat gitu loh. Jadi nanti ATS selain dari data itu nanti begitu, oh ternyata nih anak-anak ini misalnya secara ekonomi bermasalah ya, ada kendala ekonomi, misal masuk kategori keluarga tidak mampu, nanti kita bridging sama data DTSN itu tadi. Ini dalam tataran idealnya seperti itu. Tetapi kuncinya adalah kita temuin dulu yang data dari Pusdatin itu tadi. Kalau catatan dari saya dapat dari dashboardnya itu di Lampung Barat itu ATS kan ada 4.458. Iya, banyak ya Mbak. Banyak. Nah ini dicari dulu gitu loh, orangnya di mana. Ya, karena kan kemudian ada klasifikasi juga kan, ada
apa sih namanya usia Iya. gitu kan. Nah kemudian apa sih namanya jenis kelamin dan lain-lainnya itu kan berpengaruh gitu. Jadi memang apapun program kita data dulu harus benar gitu loh. Iya, benar. Ya. Jadi kalau rujukan sudah ada, tinggal data yang sudah ada ini kita pakai sehingga data berbunyi kan sama tuh dengan apa tagline yang ditulis di posternya itu ya, bahwa ATS bukan hanya sekedar data Iya. tapi jadi tanggung jawab bersama. Nah mungkin di situ jadi jangan cuma berapa sekian tapi orangnya di mana gitu. Iya, betul. Ya kan jadi betul. persoalan ini orangnya di mana sih gitu, siapa, ada nggak gitu. Bisa Bener jadi nggak? loh Mbak, Kalau catatan orangnya udah itu pindah, terjadi. datanya masih di sini. Jadi harus diverifikasi tadi Iya. ya Mbak ya. Contohnya gini, kalau dari Dukcapil mungkin di pencatatan dia tercatat itu masih anak itu masih SD. Bener Mbak. Taunya dia tuh sudah jauh. Jangan-jangan sudah menikah. Karena apa? Karena kakaknya nggak Upgrade. nggak diupdate Oh, gitu. seperti itu. Nah itu yang banyak ditemukan juga. Gitu. Nah, Nggak usah Mbak Hani, masyarakat, kayaknya kita juga. iya, nah itu dia yang saya penasaran sebenarnya. Kok Iya. begitu banyak? Jangan-jangan. Iya bisa jadi. Bisa Maka jadi kan? Kenapa lintas sektor harus berperan ya? Karena ada kok ditemukan seperti itu. Dianggap ya udahlah daftar sekali ya sudah selesai. Karena jujur ya, kayaknya kadang-kadang kita itu anak tadinya memang belum sekolah, Iya. padahal udah sekolah. Nah, Iya. kita belum perbarui data di Iya, kakak iya. itu. Karena kalau informasi dari teman-teman Dukcapil, data Dukcapil itu nggak akan bisa diperbaharui kalau bukan yang bersangkutan bersangkutan. datang melapor. Bener. Iya. Gitu. Anak saya yang bungsu ya masih belum sekolah, baru udah kan? mau kelas 2. Iya, Nanti betul kakak sih. jangan-jangan pas dia dimasukin kan, Iya. pas dia abis lahir. Iya, iya. Iya. Semenjak itu ya memang nggak di-update lagi, betul. Akan terlihat gini, berapa jumlah penduduknya kan dilihat tanggal kelahirannya aja ya, tahun Iya. lahir. Heeh. Tapi statusnya belum bersekolah. Bersekolah, iya. Oh gitu. Iya. Oh, Nah, itu jadi dia. itu Hanya BPB loh. Ya kan? jadi Belum pernah bersekolah. Iya. artinya untuk kakak pun harus diperbarui ya kalau memang anak sudah sekolah, sudah selesai sekolah itu. Oh, seperti itu. Saya kira cukup kalau mau nikah aja tuh dikeluarin dari kakaknya kan. Sudah menikah gitu. Enggak ternyata. Jadi harus diupdate ya Mbak sesuai Iya, dengan diupdate. Ini episode-nya bakal panjang kayaknya, minggu depan kayaknya disduk apa? Iya. Bisa kali ya, bisa kali ya. Karena kita berbicara data tadi Bu Adi. Iya, betul. Karena kan kita nggak tahu ya, maksudnya sebaiknya update data untuk kakak itu berapa tahun sekali. Nah Gitu iya kan. Kita itu kan belum tahu betul. informasi itu kan. Kalau saya jujur saya nggak tahu Mbak. Jadi dari awal saya punya anak itu dimasukkan dalam kakak, ya sudah gitu loh. Jadi keterangannya masih belum sekolah gitu. Tapi kan dilihat usianya kan. Usianya. Iya, Nanti gitu. tercatat ada ini nih yang kelahiran tahun sekian sudah usia sekolah tapi belum bersekolah. Bersekolah. Dicatatlah itu BPB belum masuk pernah dalam data bersekolah. Oh iya, dan seharusnya itu yang ada keterangan di kakak di ujung yang SD, SMP gitu ya. Oh itu, seperti Bu. itu. Tujuannya seperti itu. Oh baik. Bisa Buat dilanjut. ilmu lagi ini ya, Bang. Oke, kita lanjut ya Mbak ya. Tentang indikator keberhasilan nih Mbak. Apa indikator keberhasilan yang digunakan Bapeda dalam mengevaluasi efektivitas program penanganan ATS setiap tahun? Apakah hanya angka penurunan ATS atau juga keberlanjutan anak kembali atau bertahan di sekolah? Iya. Jadi kalau kita bicara tentang indikator keberhasilan berarti kita bicara lagi tadi datanya. Datanya kita punya target kan, indikator ya, indikator bener. keberhasilan berarti target kita apa. Ya. Maka itu yang harus ditetapkan dulu. Iya. Di misalnya nanti Mbak Hani ketika kita menyusun regulasi terkait ataupun rencana aksi daerah terkait dengan ATS itu harus ditetapkan output kita itu apa, outcome-nya apa ya. Jadi maksudnya kalau output itu melakukan A langsung keluar saat itu juga. Kalau outcome kan langkah selanjutnya ya. Nah, jadi kemudian ketika kita bicara tentang ATS, mungkin pertama yang bisa diukur adalah indikator keberhasilan yang pertama itu yang langsung. Kalau langsung berarti penurunan dong, penurunan ATS.
seberapa besar kita berhasil menurunkan dari angka ATS itu, baik dari 3 kriteria tersebut ya. Nah itu kemudian itu data secara langsung ATS. Nah kalau secara tidak langsung ya kita lihat Mbak, paling dekat itu berarti APS. Putus sekolah ya, anak putus sekolah. Bukan, Apa? angka partisipasi sekolah. Oh gitu. Angka partisipasi sekolah itu juga dilihat dari kelompok umurnya, Mm-mm. ya kan? Karena kalau data kita terakhir itu sepertinya masih rendah ya. Yang tinggi itu umur usia SD sampai SMP udah 90-an, tetapi yang di atasnya di Lampung Barat itu masih rendah gitu loh. Nah itu berarti juga jadi catatan. Jadi kalau kita mau mengukur keberhasilan langsung ya tinggal dihitung saja berapa yang kita intervensi dan berhasil. Berarti anak itu sekolah lagi dan terus ya, bukannya kemudian sekolah kemudian berhenti lagi. Oh iya, gitu. iya. Ya. Dan kemudian ini juga jangan dilupakan adalah keberhasilan juga dihitung dari jangan sampai ada kasus baru. Oh iya. Gitu. Betul. Jangan sampai ada kasus baru. Jadi kita bukan ranah penanganan saja, tapi sudah masuk ke ranah pencegahan. Oh iya, betul. Gitu. Jadi misal angka kita sekarang 4.458. Misal nih di 2026 kita berhasil mengajak anak-anak sekian ratus misalnya ya. Atau saya bilang gini dulu, 4.458 ini mau ditargetkan dalam berapa tahun? Oh iya. Ya, maka tinggal kita hitung tahun pertama tercapai enggak gitu loh. Nah, kemudian setelah tercapai tidak tercapai itu tadi kemudian juga tadi kasus baru. Jangan sampai kita nanganin tapi ada lagi gitu dengan persoalan yang sama. Nggak selesai-selesai ya Mbak. Itu iya. Jadi berhasil ya oke gitu. Jadi kadang-kadang orang itu fokus dengan nanganin yang sudah ada, tapi yang potensial untuk jadi akhirnya jadi masuk tim tidak sekolah ini ya, anak-anak tidak sekolah ini tidak kita cegah gitu loh. Nah ini juga harus jadi perhatian lah ya gitu. Jadi jangan kita nanganin yang ini datang lagi yang baru, walaupun mungkin angkanya nggak seperti kalau orang penyakit menular sih gitu, itu sembuh datang banyak karena menular, enggak, memang berproses. Tapi artinya ketika kita berhasil juga untuk mencegah adanya anak-anak baru yang masuk kategori ATS gitu, artinya kita sudah secara menyeluruh lah upaya kita gitu loh. Jadi dipahamin, jadi orang langsung oh iya harus melakukan ini supaya anak ini jangan sampai tidak masuk sekolah. Kategori ATS gitu. Ya betul, seperti itu Mbak Hem. Jadi selain kita mencari solusinya, kita harus mencegah juga. Agar tidak terulang kata Bu Rika. Betul, agar tidak nambah ini lagi, betul. pada penasaran nggak? Maksudnya untuk anak tidak sekolah itu yang paling tersulit selain faktor misalnya kayak pernikahan dini, gitu ya, terus ekonomi segala macam. Tersulit yang paling diajak lanjut sekolah itu apa gitu? Iya, apa tuh? Penasaran nggak? Penasaran Kalau banget saya tuh. tuh Jadi emang memang- orangnya penasaran Han. Gitu ya, penasaran apa penisirin? Penasaran itu Mbak Ani, Jadi serius. mereka kita di 2024 awal itu udah memang pendidikan ada verifikasi data ya. Itu dari Pusdatin juga. Jadi data Pusdatin itu kita sudah pilah per pekon, itu kita bagikan, itu kita turun langsung gitu, turun langsung ke kecamatan. Jadi memang fokusnya di situ. Jadi mengundang para pratin dengan membawa data tersebut gitu kan untuk divalidasi karena mereka yang punya wilayah dan mereka yang tahu gitu. Jadi selama kami turun itu memang yang paling susah itu memang menangani anak yang memang pernah kita bahas sama Pak Kabit sebelumnya. Jadi dari diri sendiri anak tuh memang nggak mau sekolah. Emang nggak mau sekolah gitu, ya. bukan faktor-faktor yang ternyata yang kayak pernikahan atau yang lain itu masih bisa dibujuk gitu loh, masih bisa dibantu gitu loh dengan kita melakukan mungkin sosialisasi atau pendekatan. Tapi kalau yang untuk dari diri sendiri apalagi dengan lingkungan atau orang tua yang untuk juga nggak mendukung hal itu gitu kan, untuk ya udah nggak mau sekolah ya udah gitu kan. pandangan terhadap dunia pendidikannya itu memang sebatas itu ya, itu yang susah sebenarnya. Dan itu Gitu. banyak. Itu di dalam itu banyak Mbak gitu. Jadi pemikirannya itu udahlah mau ngapain gitu. Ini anak satu-satunya dan saya banyak kebun gitu loh. Jadi nggak sekolah pun Nggak apa-apa gitu ya. Tetap hidup.
Jadi nggak jadi prioritas utama Iya, ya. itu termasuk PR terbesar sih sebenarnya kita. Iya, gitu. Iya juga lah ya. Itu. Tapi kalau yang kayak pernikahan dini atau mungkin yang tadi mungkin solusinya masih ada lah gitu. Iya Tapi sih. kalau itu ya memang ada solusi, tapi maksudnya lebih sulit gitu. Dan saya membayangkan betapa sulitnya mengajak orang-orang seperti itu. Iya, Karena memang dari diri sendiri aja nggak mau gitu loh, nggak ada Iya, keinginan. padahal kita kan udah ada langkah, maksudnya kalaupun saat itu yang anak di usia sekolah itu masih pada usia sekolah kan bisa melanjutkan ke formal sebenarnya, tapi karena mungkin faktor yang ada sehingga dia putus sekolah, kita ada pendidikan non formalnya gitu kan, itu kan solusi ya gitu. Iya, iya. Jadi ya itu, tapi ya untuk yang tadi alasan yang saya sebutkan itu ya memang perlu beberapa tahap gitu, maksudnya untuk mengajak ayo gitu loh sekolah lagi. Tapi mungkin nanti Mbak Rika ya dengan adanya Perbub ini mungkin nanti bisa lebih terbuka lagi lah gitu terhadap dunia pendidikan dan anak putus sekolah ini. Iya benar sih, betul. Karena kalau dia bicara tentang faktor kemiskinan, ekonomi, kan kita sekolah gratis ya kebetulan, seragam juga kita gratis gitu. Jadi tidak ada alasan untuk itu gitu kan. Sekolah juga kan sekarang kayaknya di pelosok-pelosok itu udah ada sih. Ya dan jalannya juga kayaknya yang nggak seperti yang zaman kita dulu lah ya, yang mesti nyebrang sungai gitu kan. Sempet ngerasain kan. Kalau di kita ya kayaknya nggak ada lagi. Tapi Iya, nggak tahu ya, iya. mungkin ada yang nggak kita tahu gitu. Oh iya, iya, Kita nggak bisa tahu jadi kita. iya. Betul. Jadi Dan untuk selanjutnya nih Put, Mm-mm. ada pertanyaan juga. Kendala koordinasi dalam prakteknya apa aja sih Bu yang terbesar yang sering dihadapi Bapeda dalam mengkoordinasikan lintas OPD untuk penanganan ATS, dan sejauh mana peran pemerintah Pekon dan kecamatan serta bagaimana strategi mengatasinya? Oke. Jadi kalau kita ngomong koordinasi itu sering bener diomongin ya. sering banget ya. Ada apa-apa koordinasi dulu sama si A, koordinasi ke dinas itu. Tapi sebenarnya secara teorinya begitu gitu. Tapi dalam menjalankannya itu ruwet. Satu Ya kata kan? ya, ruwet. Ruwet gitu. Ruwet karena apa? Karena setiap perangkat daerah, lintas sektor atau pihak manapun itu kan punya kepentingan yang berbeda-beda ya. Punya antar perangkat daerah pun mereka kan punya tujuan, walaupun dalam satu kita itu dalam satu rumah pemerintah Kabupaten Lampung Barat, tetapi ranah kewenangannya berbeda-beda. Beda-beda. Dan kadang-kadang mana yang sudah menjadi prioritas mereka tiba-tiba juga harus memikirkan ranah lain yang menurut mereka itu ranah lain gitu. Nah, hal seperti ini sebenarnya yang paling sulit gitu loh. Memberikan pemahaman bahwa ATS itu tanggung jawab bersama gitu. Jadi bukan sektoral, bukan saya pasti teman-teman juga berpikir sulit melibatkan yang lain karena yang lain berpikir mungkin sering dengan itu kan pendidikan. Iya. Mbak, itu kan pendidikan loh Mbak, apa urusannya loh sama kami? Ada berhubungan sama sekolah tadi ya Mbak. Iya, pemahamannya karena orang kan mikirnya, oh tidak sekolah, mungkin tidak berpikir di balik tidak sekolahnya itu karena apa? Iya, Penyebab-penyebabnya. Iya, penyebab. Jadi pemahaman ini yang harus didapatkan atau maksud saya dipahami oleh seluruh lintas sektor perangkat daerah dalam hal ini baik yang di dalam pemerintah maupun yang di luar kepemerintahan gitu. Jadi kami juga memahami gitu ya bahwa setiap perangkat daerah itu sudah ada target kinerja sendiri ya. Mereka sudah punya urusan kewajiban mereka gitu ya, tanggung jawab menjadi ranah kewenangannya. Jadi kalau mau menyambungkan isu ATS misalnya, maka itu tadi kita harus lihat penyebab latar belakangnya tadi, ya kan? Contoh tadi dari masalah data adminduk, masalah ekonomi kah, kemudian tadi yang disampaikan oleh Mbak Hani nggak ada motivasi gitu ya. Mungkin yang paling berat ya gitu, kalau dia sendiri ngapain sih sekolah, terus udah susah gitu loh, apalagi kemudian orang tuanya
bukan yang mendidik parentingnya, bukan VOC kayak zaman dulu, gebuk kalau nggak berangkat sekolah gitu ya, nggak kasih duit jajan, udah dibiarin gitu. Kalau anak sekarang nggak mau sekolah, oh ya udah gitu. Karena tadi mikirnya mungkin ya kebun banyak gitu kan, ya kita kan nggak tahu ya kedepannya seperti apa. Ilmu itu adalah sesuatu yang nggak akan pernah hilang, mau ada badai, mau ada apa, ya kecuali kalau ada sesuatu yang salah dengan otak mungkin ya. Tapi kalau skill itu biasanya kan sudah menyatu sama tubuh kita ya. Kalau udah biasa orang biasa masak misalnya gitu, kemudian kenapa tetap aja kemampuan itu nggak hilang kan. Nah ini yang orang-orang kadang kan nggak pahami. Nah artinya ketika masalah-masalah tersebut di apa sih namanya dapat kita identifikasi, tadi sampaikan oleh Mbak Hani, udah emang anaknya nggak mau sekolah, itu paling berat, berarti mungkin butuh ya kali konseling, ada tokoh agama, tokoh masyarakat, atau keluarga mereka yang dituakan, yang mereka takuti misal, yang mereka segani, sehingga mungkin kalau nanti sampai nggak nurut ada sanksi sosial. Misal di lingkungan mereka berdasarkan adat yang berlaku misalnya. Nah hal-hal begini kan nggak mungkin satu sektor yang nanganin gitu loh. Jadi untuk koordinasi saya pikir seperti itu. Jadi memang harus identifikasi dulu persoalannya, nanti baru kita bisa minta ayo yang ini ngerjain ini ya, yang ini begini, walaupun pasti itu nggak segampang yang diomongin lah kan. Mbak saya ini sudah sibuk loh dengan pekerjaan ini, nambah lagi di sini. Padahal ya ini yang sering kami sampaikan adalah jangan berpikirnya jadi gini. Ketika teman perangkat daerah ingin ikut harus berpartisipasi misalnya di dalam ATS, mereka jangan memposisikan diri seperti dinas pendidikan, melihat sisi pendidikan ya, tapi lihat program mereka yang berkenaan bisa membantu di sini. Jadi jangan posisikan dirinya untuk seperti dinas pendidikan, tapi ya tetap aja di sini. Misalnya kalau misalnya dinas KB, ya tetap di posisi dinas KB gitu loh, perlindungan anak. Maka mereka ada tools apa gitu, ada program apa yang bisa membantu untuk menangani ATS dari persoalan yang memang nyangkut nih atau berhubungan sama pekerja. Jadi nggak perlu ngadain yang baru-baru, nyari duit dulu yang anggaran dari mana gitu, nggak. Olah yang ada, ini bahasa kami ya, olah yang ada gitu loh. Jadikan itu bagian dari target output ataupun outcome yang akan mereka dapatkan dalam periode yang mereka tetapkan gitu. Seperti itu Mbak Hem. Oh iya, tadi Pekon dan kecamatan ya, saya lupa. Ya, begitu juga dengan Pekon dan kecamatan gitu loh. Jadi mungkin dalam dalam kesempatan ini juga dan dalam beberapa kesempatan sebelumnya kami juga sudah sering sampaikan, kecamatan dan Pekon itu kan yang punya wilayah ya. Iya. Pekon apalagi kan harusnya tahu idealnya idealnya harus tahu lah masyarakat di wilayahnya gitu loh. Kalau sampai ada yang misalnya anak-anak yang tidak sekolah gitu kan, kenapa? Tadi misalnya seperti yang disampaikan Bu Hani, atau juga ada pernikahan dini, dan setidaknya ketika pun teman-teman di kecamatan atau di Pekon belum bisa menangani secara langsung, minimal mereka itu tahu dulu. Maka data itu sampai ke tingkat Pekon harus diketahui, ya kan? Ya itu tadi, nanti begitu Pekonnya ngecek, oh ini orangnya udah pindah, atau orangnya tidak ada lagi gitu loh, atau ada tapi nggak ditemukan. Nah, nanti bisa dikaitkan. Itu bahasan dari provinsi kemarin, kayaknya orang hilang. Nanti bisa dikaitkan sama data adminduknya, dicari. Ini nggak ketemu ini orangnya, gitu. Begitu cari, oh ternyata memang mereka sudah pindah. Tidak ada lagi tercatat nomor induk kependudukannya, ya kakaknya sudah tidak ada. Kan itu dengan ini tereliminasi dari data ATS gitu loh. Ya, jadi memang update kalau lagi kan data ini dia. Kalau semua
memahami peran, saya yakin sih ya, apapun persoalan itu kan kalau ditangani bersama-sama tetapi kerja semua ya, itu pasti akan lebih mudah gitu Iya. loh mencapai yang kita mau gitu Iya kan. benar. Kerjasama mah penting ya Mbak ya. Emang harus Iya. kerjasama dalam hal apalagi untuk penanganan ini gitu. Harus banyak pihak yang bekerja sama. Kamu kayaknya mau ngomong Iya. kerjasama itu apa ya? Ada yang mau disampaikan Iya. gitu, Apa ya? selain ini? Apa ya? Apa ya gitu kan? Aduh. Karena gini juga ya, mungkin saya tambahkan, mungkin ngerasain sendiri lah ya, sering ya buat SK tim ini tim itu. Yakin nggak semuanya kerja? Enggak kan ya? Ya begitu. Iya benar. Pasti yang kerja A, B. B, C. Iya. Atau kalau misalnya ada dalam satu SK tim itu ada berapa bidang, mungkin cuma 1-2 bidang, yang lain ya udah kayak sosok nggak tahu kadangan gitu. Iya. Atau mungkin memang mereka tidak memiliki maksudnya tidak memahami tugasnya ya, walaupun tahu karena cuma sedikit kayaknya peran saya nggak terlalu penting-penting amat gitu, menyimpulkan sendiri bisa jadi kan. Nah jadi memang dibutuhkan koordinasi, dan koordinasi itu berat sekali Mbak Peda ngerasain karena kami kan di bagian memang mengkoordinasi semua hal ya. Iya, Jadi benar. memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin gitu loh. Betul. Baik. Iya. Nah, di Lampung Barat ini kan faktor geografis dan sosial budaya Lampung Barat. Nah, ada pertanyaan nih, Mbak. Lampung Barat ini memiliki tantangan geografis dan sosial budaya yang khas. Bagaimana langkah Bapeda dalam merespon kondisi ini agar tidak terus menjadi penyebab tingginya angka anak tidak sekolah? Dan apakah Bapeda melihat peluang pelibatan tokoh adat, tokoh agama, dan komunitas lokal sebagai strategi penjagaan ATS? Mungkin kayaknya tadi udah disinggung sih Iya. sama Pak Rika tadi. Iya. Jadi memang faktor geografis di Lampung Barat ini kan kita tahu lah ya kondisi topografinya, kemudian jarak antar fasilitas pelayanan dasar sampai ke masyarakat, kemudian juga pengaruh jenis mata pencaharian ya. Kita ini kan bertani ya. Iya. Bertani ada sampai disebut ada desa kantong ya. Kampung kantong gitu. Baru tahu saya. Baru tahu dengar. Jadi yang contoh misalnya yang paling itu misalnya rumahnya di Pekon ini. Tapi nanti dia berkebun. Di kebunnya itu jauh di dalam gitu, di pemangku mana, di dalam di atas gunung, di tengah-tengah kebun lah. Nah, ini yang sering kali kemudian tidak tercatat gitu loh. Jadi begitu ditemukan di data orang-orang ini sebenarnya rumahnya tidak di situ, itu yang disebut dengan daerah kantong gitu loh. Jadi sebenarnya mereka itu bukan domisili di situ loh, tetapi nanti tercatat kasus-kasusnya di situ. Misalnya mungkin ya yang anaknya ikut gitu kan karena berkebun itu tadi, akhirnya kan tidak sekolah. Biasanya gitu. Apalagi kalau sistem pertanian di Lampung Barat pengelolaannya itu kan masih sangat tradisional ya. Jadi masih keluarga ya, keluarga besar. Ini saya juga bisa menghubungkan sama kondisi ketenaga kerjaan di Lampung Barat. Di Lampung Barat serapan tenaga kerja tinggi, tetapi dari segi penghasilan rendah. Kenapa? Kalau dari data masalah pengelolaan, jadi mata pencarian terbesar di Lampung Barat itu sektor pertanian. Itu ternyata kan banyak yang tidak dibayar karena kebunnya sendiri gitu loh. Tapi kan dicatat punya orang tua, nanti anak-anaknya ikut gitu. Oh iya. Nah, jadi banyak faktornya, faktor geografis dari sisi ketersediaan fasilitas. Kalau SD itu kayaknya nyaris setiap pekon ada SD ya. Ada ya. Iya. Tapi kemudian kita lihat saja mulai ke ranah SMP, kemudian ke SMA gitu kan. Nah, itu karena tidak semua pekon memiliki. Kalau SD masih ada, hampir di seluruh pekon ada, atau malah bahkan setiap pekon
bisa satu lebih dari satu ya, Iya. Mbak Hani ya. Ya, Banyak. atau ya teman-teman yang lebih paham. Nah kemudian kalau SMP kan mulai enggak tuh, Iya. anak-anak mulai dipaksa keluar dari pokonnya. Iya, betul. Iya kalau misalnya pokonnya yang aksesnya mudah, mudah. ke tempat yang lain. Kalau yang sulit, kemudian dia tidak punya kendaraan, bisa gitu kan. Aksesnya sulit. Nah kalau ini saya pikir masih ditemukan persoalan ini ya. Terakhir kasus yang mana itu juga persoalannya itu karena berkaitan dengan kendala ekonomi, ya kan. Naik lagi ke tingkat yang lebih nih. Contoh ya, di SMP, SMA nih. Anak-anak SMK yang kalau PKL di tempat kita saya tanya banyak yang ngekos loh, Iya. ya kan? Mereka di SMK Dari jauh-jauh sini, ya. tapi ada yang dari Lombok, kemudian ada yang dari dari kecamatan lain jauh. Kami ngekos di sini Bu, kok ngekos rumahnya jauh, nggak mungkin pakai kendaraan, ya kan? Nah itu kan tidak semua anak berasal dari keluarga yang mampu memiliki akses seperti itu gitu. Jadi kemudian seperti apa kalau masalah geografis gitu ya, kalau geografis ya maka suka tidak suka salah satunya adalah memberikan akses itu apa gitu loh. Nah di dinas pendidikan sendiri kan yang saya ketahui pembangunan sekolah ya kan, penambahan kelas, melengkapi sarana penunjang, menambah jumlah guru gitu. Nah itu mungkin adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan gitu. Kemudian untuk yang anak usianya sudah sudah tertinggal ya, itu ada pendidikan kesetaraan. Nah ini juga yang perlu didorong gitu loh, karena berdasarkan data dari Pusdatin itu Kemendikdasmen bahwa ternyata di Lampung Barat itu tertinggi itu pada usia 19 sampai dengan 25 ATS itu sampai 2000 lebih. 2578. Usia SMA itu 1163. Jadi terbayangkan itu pada jenjang pendidikan ketika mereka sudah masuk usia kerja. Iya. Ya kan? Nah, jadi kalau dari yang usia PAUD, kemudian SD dan SMP ini masih ratus. Tapi begitu sudah usia yang ke atas, lulus SMP ya, 16 itu ya. Berarti kan itu sudah ini yang paling banyak nih datanya. Jadi dari 4.000 sekian itu paling banyak ada di berapa nih ya? 3.700 sendiri. Itulah usia SMA sampai dengan usia di atas SMA gitu loh. Nah ini berdampak kemana? RLS. Kalau teman-teman tahu RLS kan rata-rata lama sekolah tuh. Rata-rata lama sekolah kita masih 8, saya lihat ya, saya lupa 8,57. 8,57 itu berarti usia SMP. Sekolah SMP ya, kelas 8. Iya. Belum lulus ya ini ya. Belum ya. Nah, rata-rata lama sekolah di Lampung Barat seperti itu, usia lebih dari 25 tahun. Usia lebih dari 25 tahun. Nah, kemudian maka itu tadi kalau dari sisi geografis memfasilitasi bagaimana anak-anak itu bisa akses gitu loh. Kalau geografisnya Lampung Barat nggak bisa diubah, udah given ini mah sudah begini bentuknya Lampung Barat. Makanya kita dengan teknologi yang ada, dengan kemampuan kita yang ada, bagaimana kita bisa menjawab tantangan geografis ini supaya jangan terus-menerus jadi alasan gitu loh. Walaupun memang jadi alasan, tapi tidak terus-menerus mendominasi ya gitu kan. Dan saya yakin juga kita dari sisi infrastruktur kan sudah sampai kemana-mana ya, baguslah akses jalan di Lampung Barat. Nah kemudian kalau untuk sosial budaya yang khas ya itu tadi ada tidak, dilihat dulu persoalannya itu tadi, sebenarnya nyambung ya dari pertanyaan pertama. Iya betul. Nah dari sosial budaya ada tidak, masih yang misal untuk anak-anak udah nggak usah tinggi-tinggi gitu. SD SMP udah selesai gitu ya. Penting bisa baca ada. Kemudian ya itu tadi mungkin juga dia harus bekerja membantu keluarganya gitu. Atau tadi itu udah nggak ada motivasi, sudah anaknya sendiri nggak ada motivasi, lingkungannya mendukung. Mungkin memang di sekitarnya lingkungan sekitarnya adalah
apa terdiri dari orang-orang yang memang tidak suka sekolah gitu Pak, Iya, ya. bisa jadi ya. Ya kan, anak yang tidak suka Kadang-kadang masih ada kalau itu. ada kan. Iya. Kita mungkin sering lihat lah pagi-pagi sudah ngumpul gitu kan anak-anak main gitu. Nah itu mungkin masih ada, cuman tidak di depan mata kita langsung, tetapi ada mungkin di bagian. Nah ini yang harus ada peran tokoh masyarakat, tokoh agama yang saya bilang tadi ya. Iya, betul. Mungkin apa sih ada nilai-nilai adat istiadat setempat yang bisa membantu mereka gitu loh. Karena kadang-kadang apa sih ya, orang melakukan sesuatu itu mungkin dia tidak inisiatif pribadi, tetapi karena ada yang ditakutin gitu. Ada Iya, iya, penekanan. Nanti mungkin dalam perjalanan waktunya baru mereka menemukan ternyata sekolah itu tidak tidak semenakutkan yang mereka Iya, bayangkan gitu kan. Ya itu tadi makanya identifikasi persoalan ya Mbak ya, karena ada juga mungkin faktor psikologis. Ya kan, faktor psikologis, maraknya bullying ya. Iya, iya, Dan iya. kayaknya saya dengar di Lampung Barat ini juga sudah mulai banyak. Iya, Sudah lumayan ada. banyak, Kak. Nah, itu juga berpengaruh gitu loh. Jadi tokoh masyarakat, tokoh adat, kemudian juga mungkin apa sih? Saya pikir juga dari faktor internal guru juga mungkin. Waktu saya ya, anak soalnya pernah ada yang nyampein ke saya, biasanya anak-anak itu apa yang diomongin gurunya itu yang paling benar, sampai di rumah kata bu guru nggak Kata bu begini, guru, iya. kata ini gini. Bagi kalau itu saya sering dengar itu kalau teman-teman, iya kalau anaknya nggak boleh bunda, Umi itu bilangnya begini. Iya. Ustazah bilangnya begini. Bener-bener. Jadi itu menurut saya memang harus semua gitu loh. Berperan. Berperan. Jadi nggak bisa kita nunggu kasusnya terjadi, kemudian ya udah itu mah pemerintah lah nyelesain, nggak juga gitu kan ya. Apalagi tidak semua mungkin pemerintah kan nggak bisa sampai ke pelosok tahu semua, tangannya Iya, nyampe semua nggak. juga. Kalau tidak ada apa sih namanya pemberitahuan, tidak ada konfirmasi atau pemberian informasi dari bawah juga kan mungkin bisa terlewatkan gitu loh. Betul gitu. Nah, masalah pendanaan nih, Mbak Rika nih, masalah pendanaan dan penganggaran nih. Bagaimana Bapeda mendorong penganggaran yang berpihak pada penanganan ATS, Ya. baik melalui APBD, dana desa, maupun kolaborasi dengan CSR dan pihak non pemerintah? Ya, kalau ngomongin anggaran itu apa sih ya, masalah klasik ya. Kalau secara kemampuan daerah, nih saya bicara dulu dari sisi keuangan daerah Keuangan ya. daerah. Memang kapasitas dan juga ruang fiskalnya Kabupaten Lampung Barat itu kecil ya kan. Bahwa kita itu sangat bergantung kepada dana dari pusat. Iya. Ya, pendapatan daerah masih perlu digali lah di Lampung Barat ya, potensi-potensi mungkin masih perlu dicari. Nah tetapi ya itulah yang ada di Lampung Barat gitu loh, artinya kita tetap terus bergerak dengan segala keterbatasan. Nah dimulai dari tahun lalu masuk ini 2026, kalau tahun 2025 kemarin pas sudah jalan ya, kemudian kita harus melakukan efisiensi. Kalau 2026 dari awal sudah awal, ya, iya. teman-teman sudah ngerasain lah bagaimana. benar. Nah ini memang jadi persoalan gitu loh, bukan hanya kondisi sekarang, dari sebelum-sebelumnya itu jadi persoalan. Satu hal yang perlu kami tegaskan adalah bahwa memang tidak bisa kita itu hanya bertumbuh pada APBD. Karena tadi saya sebutkan, kita sangat bergantung dari dana transfer pusat. Kalau kita bergantung dengan dana transfer pusat, maka dari besarnya, dari jenis penggunaan dan lain-lain itu dari atur gitu loh ya, mungkin gitu seperti itu. Jadi bagaimana mendorongnya? Saya pikir pertama begini, pengalokasian anggaran di perangkat daerah masing-masing ya. Itu tadi yang saya katakan bahwa butuh kerja sama antar perangkat daerah. Dalam arti begini, tadi saya sebutkan bahwa jangan masih terus berpikir ketika mau melakukan satu intervensi terhadap persoalan itu langsung berpikir oh itu harus ada nih, kalau di perencanaan itu
saya buat kegiatan baru deh gitu. Saya butuh anggaran tambahan sekian gitu. Di dinas pendidikan juga begitu gitu loh. Padahal seperti saya bilang tadi, tarik itu sebagai bagian dari program kegiatan yang memang mereka harus kerjakan gitu ya. Tetapi lokusnya atau targetnya itu ditambah, misal memang nggak bisa besar dengan keterbatasan anggaran, nggak bisa misalnya contoh dari sekian ribu mau langsung sekian gitu, nggak bisa seperti itu gitu loh. Jadi memang harus bertahap, langkah-langkahnya kecil tetapi terus dilakukan gitu loh ya. Dan ini yang membutuhkan kerjasama seluruh, misal dana desa ini juga sensitif sekarang ya Mbak ya, nggak bisa ngomong kalau APBD nggak bisa, dana desa sekarang dana desa juga kan berkurang banyak gitu loh ya. Kak, saya kalau diskusi dengan DPMP kemudian ketemu dengan Pratin, mereka juga udah pusing gitu loh. Tetapi itu tadi, jangan menggambarkan penanganan ATS itu seperti proyek besar gitu loh. Saya harus nangin sekian ribu, nggak usah. Itu tadi minimal tahu dulu mereka. Nanti kita main datanya, kemudian nanti mau diapakan nih anak-anaknya, program kita adanya apa, di misalnya di DD boleh difasilitasi apanya nih untuk urusan ATS, kan mereka ada juga aturan sendiri ya, ada menu khusus untuk penggunaan dana desa. Nah kemudian kalau di APBD begitu, di dinas pendidikan mau masuk di bagian mananya, kemudian dinas sosial, oh ternyata ada bansos misalnya, mereka ada bansos dari pusat, bisa tidak diarahkan untuk ATS yang punya masalah dengan status keluarganya yang memang tidak mampu misal gitu. Nah kemudian CSR, memang kita ada peluang selama ini CSR juga memberikan program mereka yang menggunakan dana CSR-nya ini bisa juga menjadi salah satu misalnya kegiatan yang bisa dilakukan oleh CSR itu memungkinkan. Tetapi kan kalau CSR itu terbatas ya Mbak ya, jadi juga bergantung dari programnya CSR itu sendiri. Tapi bukan berarti tidak mungkin, bisa. Jadi kalau kami di Bapeda mana yang bisa ya kita akan upayakan gitu. Dan kemudian kalau saya di kesempatan ini juga ingin sampaikan, kalau di APBD itu kan teman-teman tahu ya ada yang penerima hibah. Nah, boleh dong yang penerima hibah ini ikut peran, apalagi hibah yang berkaitan dengan pendidikan misalnya, hibah yang berkaitan dengan perlindungan anak, hibah yang berkaitan dengan keluarga tidak mampu gitu. Gunakan misal memang hibahnya nggak besar ya, mereka itu kecil gitu ya, tetapi tidak ada salahnya kok gitu, tidak ada salahnya misalnya ikut, nggak usah di wilayah yang besar, misalnya mereka hanya nargetin di kelurahan ini aja satu, ada nggak anak tidak sekolah, bagaimana mereka penanganan mereka supaya anak ini bersekolah lagi misal gitu. Jadi punya peran masing-masing, nggak perlu langsung kita itu menggunakan berpikir yang tiba-tiba langsung besar gitu ya. Kecil-kecil dikumpulin kan jadi banyak juga ya gitu. Nah karena apa? Kenapa saya sampaikan ini melalui ormas ataupun lembaga kemasyarakatan yang penerima hibah? Karena ada isu lain yaitu stunting. Nah itu penerima hibah ada beberapa yang berkoordinasi dengan Bapeda, kalau stunting kami bisa melakukan apa gitu loh. Nah kan bisa juga di ATS kami bisa melakukan apa, kami sampaikan Bapak Ibu dapat hibah berapa sekian misalnya, nggak usah semuanya, Bapak Ibu butuhkan untuk melakukan aktivitas lain sesuai dengan kelembaganya. Nah sisihkan saja sebagian, dan nggak berupa ngasih uang nabur-nabur, enggak loh. Melakukan edukasi kan, memfasilitasi orang-orang yang misalnya punya kalau di ATS misal kalau pernikahan dini gitu ya, atau memang anak-anak tidak sekolah, boleh loh mereka mengadakan kumpul-kumpul warga aja, ya, memberikan pemahaman ke orang tuanya dengan mendatangkan
psikolog kah, Iya. gitu. Ada tokoh orang yang bisa kalau ngomong tuh kena di hati gitu loh, bukan yang ngomporin ya, Bisa yang sampai. Iya, mereka benar. ngerti. Bisa sampai bahasanya. Nah, itu kan sebenarnya nggak butuh biaya besar ya. Iya. Misalnya ada arisan, biasanya kalau ibu-ibu itu ada arisan apa sih, dasawisma gitu ya. Iya. Oh iya, Yang tingkat kalau di DRT ya, iya. kalau setahu saya. Sisipin di situ. Kan bisa gitu loh. Jadi jangan berpikir mendiseminasikan informasi, mensosialisasikan suatu program itu harus disewa gedung, buat taruh, makan-makan, ada narasumber. Nggak begitu gitu loh ya. Kita ini orang Indonesia ini kan suka kumpul. Nah, momen-momen itulah yang dimanfaatkan gitu loh. Jadi langkah-langkah kecil tapi strategis ya. Nah, apalagi misalnya ATS bisa berbarengan dengan GLD ya. Oh, GLD, Gerakan Literasi Daerah kan. GLD kan juga ke sana. Nah, mungkin bisa juga loh banyak yang belum terliterasi tentang kalau pendidikan itu nggak cukup cuma sampai SD. Iya. Nggak cukup sampai SMP aja Iya, gitu kan. Sudah waktunya ya teman-teman, karena saya mungkin juga sekalian menginformasikan berdasarkan data yang kita punya. Tadi saya sampaikan bahwa mata pencaharian Lampung Barat itu tertinggi adalah pada sektor pertanian. Iya. Dan begitu kita cek ya, ternyata pendidikan tertingginya adalah SMP. Sebatas SMP. Gitu. Jadi paling tinggi, persentase tertinggi basic pendidikannya adalah SMP gitu. Jadi menunjukkan ya, maksud saya betapa pendidikan itu kan menjadi kayak media atau alat yang bisa membawa orang mau sampai di titik mana gitu di dalam kehidupannya gitu. Jadi memang bukan sekedar ijazah atau apa gitu kan ya, tetapi kan yang ngerasain sendiri ya bedanya kalau orang yang bersekolah dengan tidak bersekolah itu kan ada beda seperti itu. Jadi kembali lagi ke soal anggaran, saya pikir begitu ya, dengan segala keterbatasan anggaran yang dimiliki, memang semua harus punya peran gitu loh. Tadi seperti saya sampaikan gitu, jangan berpikir dalam skup yang besar gitu loh gitu. Tadi sosialisasi ya nggak mesti begitu, harus ngumpulin ini, duduk aja misalnya di mana di Balai Pekon, bisa lesehan, ngobrol, masuk ke pengajian. Ya, kalau ada pengajian biasanya ada pengajian rutin ya. Sisipin lah ustadznya atau ustazahnya ngomong. Tahu nggak ada yang di sini yang nggak sekolah siapa gitu, misalnya mau yang diomongin masalah tidak sekolah gitu. Coba kita catat gitu, apa yang harus ditanganin gitu. Harus dimulai dari bawah juga gitu loh. Betul. Iya tuh, jadi memang harus bersama-sama loh, dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas. Mbak Putri, Dari kalau ikut bawah kelompok ke pengajian atas. boleh disampaikan. Kalau ikut kelompok pengajian, Iya. Ikut saya biasanya jadi ustazahnya, Mbak. Nah, pas berarti. Tolong disampaikan Kayak pernikahan informasinya. dini ya kan. Soalnya Soalnya sering nggak baca di IG. Kalau saya kan aktif ya di sosial media itu, anak-anak sekarang tuh apa ya, kayaknya menikah muda itu udah seperti jadi target gitu sekarang ya. Ya nggak masalah sih kalau mereka memang udah mapan, sudah siap gitu kan ya. Karena kan kalau ternyata masih usia sekolah, baca kan ya terakhir ada yang usia 16 gitu, tuh lulus sekolah aja belum gitu loh. Bener-bener. Iya, jadi ya banyak faktor lah. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang influencer, selebgram, punya follower, nah itu harus dimanfaatkan ke sana. Ya nggak ada salahnya kan, misalnya Mbak Putri gitu di ininya ya, apakah di IG, apa di TikToknya gitu. Nah ini podcast ini juga menjadi salah satu media kan untuk meliterasi gitu. Apalagi mungkin kalau bahasa saya terlalu berat, mungkin bisa nanti ada waktunya dengan anak-anak gitu ya, kayak dengan forum anak gitu ya, mungkin bisa menyampaikannya dengan bahasa yang langsung dipahami sama anak seusianya gitu.
Benar begitu Mbak Hem. Kita udah banyak banget ngobrolnya nih ya, tapi Benar. ini nggak dicicip sama sekali. Ya Ada Allah, maaf ya. minuman, Saking ada- saking asiknya Saking loh, asiknya. saking memperhatikan penjelasannya Mbak Rika loh. Ya Allah, begitu. Mbak boleh nih Mbak dicicip Mbak. Silakan, silakan. Boleh dicicip Mbak. Yuk minum dulu deh Mau biar minum nggak. dulu ya. Iya ya, minum dulu. Biar nggak kering loh. Iya, tenggorokan. kering Kamu ya? mau Nggak usah. Gelasnya lucu ya. imut-imut. Imut kan. Ups. Mbak nih yang kasih gimana sih narasumbernya gitu. Terima kasih. Iya. Oh enggak. Kuenya itu Iya. Oh dibuka ya Allah. endorse. Oh gitu. Sini. Ya, makanlah. Iya, makan Sambil minum, sambil minum, makan. betul. Menikmati Sambil, aduh, kudapan. ini pembahasan kita tuh banyak banget Mbak Hem, luar biasa ya, luar biasa. Apa ya, penjelasan yang diberikan itu detail banget ya. Iya. Luar biasa, mudah-mudahan bisa dipahami sama masyarakat di luar sana. Dan ya itu tadi kayak kata Mbak Rika tadi, mohon untuk kerjasamanya, peran semua punya sertanya. Semua Betul, mulai dari orang tua tentunya ya, masyarakat sekitar, terus Tokoh itu adat, tokoh adat. tokoh agama. Jadi harus saling berkolaborasi untuk menangani ATS ini. Nih Mbak, sebelum kita tutup nih, boleh nih harapan dan komitmen ke depan Bapeda agar angka anak tidak sekolah bisa ditekan secara signifikan dan berkelanjutan. Mungkin ya seperti merangkum semuanya ya. Ya, hal yang pertama itu kalau menurut kami yang pasti komitmen. Komitmen ya. Komitmen yang kemudian harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata. Langkah nyata dari masing-masing pihak yang terkait ya, mulai dari mungkin dari level top manager ya, sampai dengan misal di kecamatan, kemudian di Pekon dan juga di sekolah gitu. Nah kemudian kolaborasinya, kerja kolektifnya harus jalan gitu. Jadi tidak lagi berdiri pada masing-masing sektornya gitu, tetapi tujuannya sama, harus sama bahwa tentang ATS. Dan kemudian juga yang harus diingat adalah biasanya kita itu kalau menginisiasi sesuatu itu bisa lebih cepat, tapi maintainnya yang sulit ya kan. Iya. Nah jadi gitu, jadi setelah komitmen, langkah yang nyata, langkah nyata itu harus disertai dengan komitmen berikutnya, yaitu untuk menjaga kesinambungan dari penanganan ATS. Jangan di awalnya aja nih, misalnya sekarang 2026, oh iya karena dari pusat lagi gencar-gencarnya, mungkin nanti jadi rapotnya kepala daerah gitu kan. Jangan maksud saya gini, ketika kita menjalankan program jangan hanya karena oh itu memang itu bisa jadi stimulan gitu loh, karena ini lagi jadi mandatori gitu ya, jadi prioritas nasional, nggak apa-apa. Tetapi ketika memang sudah berjalan dari pusat misalnya sudah beralih lagi, kita jangan berhenti gitu. Seringkali gitu kan, jadi maka masalah tuh nggak tuntas-tuntas. Iya. Jadi selain dari komitmen, kemudian langkah nyata itu, kemudian komitmen kita juga untuk ya kalau tuntas sampai tuntas gitu loh, menyeluruh ya. Jadi tidak berhenti karena misalnya tidak lagi menjadi sorotan nih persoalannya gitu. Ini yang disayangkan kan, sudah berjalan tinggal kita maintain lagi. Jadi komitmen inilah ya yang memang tidak mudah ya Mbak Putri, Mbak M ya, bahwa menjalankan komitmen kemudian dieksekusi atau diimplementasikan dalam
langkah-langkah nyata itu sulit gitu memang, tetapi setidaknya kita pahami dulu bahwa ini adalah tugas bersama gitu. Cita-cita kita tuh divisi ini adalah apa sih, sebentar ya saya baca dulu, bahwa mewujudkan Lampung Barat yang hebat Iya. dan setia. Iya. Hebat setia itu ada harmonis, elok berbudaya dan seterusnya, menuju Indonesia Emas 2045. Iya. Kalau Indonesia Emas 2045 berarti Lampung Barat 2045, di di tahun 2045 itu siapa? Kalau saya mah sudah pensiun ya. Kita bukan lagi. Iya, oh iya. Maka kan ditentukan oleh anak-anak sekarang. Iya. Kalau 2045 pendidikannya belum selesai, jadi seperti yang orang plesetkan, jangan-jangan jadi Indonesia cemas. Oh iya, iya bukan emas Iya. ya. Kalau di 2045 dikatakan emas, berarti usia-usia produktifnya saat itu berkualitas gitu loh. Berarti di usia selesai kuliah ya, atau 20 mungkin mungkin usia 25 atau 22, pokoknya selesai kuliah tuh sampai situ, di usia itulah mereka sangat berkualitas. Berarti kan orang-orangnya itu pendidikannya tinggi mungkin kan ya, dengan apa sih, secara kesejahteraan bagus. Bayangkan kalau misalnya di usia yang 30 misalnya, kalau kelahirannya di sekarang aja di 2045, sekarang 2026 ya. Berarti kalau ke sana kan berarti sekitar 19 tahun ya. 19 tahun. Kalau baru lahir sekarang. Iya. Nah, berarti kan anak yang kemarin nih 11 tahun kemarin atau 10 tahun yang lalu nanti di umur 29 30. Anak-anak kita. Nah, kalau misalnya ini yang tercatat tambah banyak ATS, bisa dibayangkan di 2045 seperti apa gitu. Jadi sekarang ini kita menangani sekaligus pencegahan supaya Indonesia Emas 2045-nya bisa sesuai yang kita harapkan. Iya, jadi yang apa kata-kata yang nggak usah perlu sekolah, kamu bisa sukses, itu di zaman emas itu nanti udah nggak ada lagi ya Han, kata-kata seperti itu. Begitu. Nih sebagai penutup terakhir nih Mbak, kata-kata motivasi nih buat anak-anak di luar sana yang nggak mau sekolah, yang tidak melanjutkan sekolah, dan yang apa ya tadi Mbak Em ya? Yang putus sekolah apa nih Mbak? Boleh nih? Iya. Ke situ boleh Mbak. Oke. Jadi pesan saya ya buat anak-anak sekarang yang mungkin masih banyak yang tidak sekolah, bukan karena faktor-faktor yang tidak bisa mereka tangani, misalnya kondisi orang tua atau keterbatasan lainnya misalnya, tetapi memang yang pertama ini yang memang karena tidak punya motivasi. Jadi kalau saya harapkan sekolah itu sangat penting gitu loh. Jadi bukan masalah gelarnya ya, adik-adik atau siapapun di luar sana, tetapi sekolah itu menjadi tempat kita digodok ya, belajar banyak hal yang tidak bisa kita dapatkan di rumah atau di lingkungan kita sekitarnya ya. Hal yang bisa jadi bekal gitu, jadi pegangan kita ketika nanti usia bertambah. Mungkin kalau sekarang masih SD, masih SMP, main aja itu memang menyenangkan gitu loh. Dunianya memang seperti itu. Tetapi kalau waktunya sekolah ya sekolah aja gitu loh. Karena nanti itu jadi bekal yang nggak bisa kita ulang gitu. Kalau umur udah bertambah, nggak bisa balik lagi yang sudah lewat gitu. Jadi tetaplah sekolah gitu, mau sesulit apapun juga gitu. Karena kalau di luar sana, bahkan ada yang tadi kata Bu Putri sampai nyebrang sungai gitu kan. Ada yang kalau sekolah karena sepatunya cuma satu dibungkus pakai plastik gitu supaya nggak rusak karena harus lewat becek-becekan. Itu saya zaman saya SMA juga begitu, karena lingkungan rumah saya jalan masih tanah. Saya pakai sendal dulu ya, keluar dari gang sampai depan baru saya ganti sepatu. Nah, jadi diingat gitu. Itu untuk yang mungkin jangan malas sekolah gitu ya. Main ada waktunya gitu. Tapi sekolah itu juga sangat penting.
tidak terlihat sekarang tapi nanti begitu usia adik-adik itu sudah mulai menginjak dewasa, remaja kemudian dewasa. Dan kemudian untuk mungkin adik-adik yang saat ini kesulitan untuk bisa mengakses pendidikan karena faktor yang di keluarga, ya mungkin juga karena kesehatan dan lain-lain, tetap semangat gitu. Nanti mungkin ada jalannya untuk bisa mengenyam pendidikan seperti yang diinginkan gitu. Yang penting semangat dulu gitu. Nanti jalan itu insya Allah selama kita punya keinginan, jalan itu akan selalu diberikan untuk orang-orang yang selalu berusaha. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Mbak Rika, ya Mbak Hem. Udah Terima panjang kasih. banget dari A sampai banget, Z. banget. Banyak banget yang Mudah-mudahan kita nggak dapat. keblenger ya. Banyak banget. Jadi begitu buat adik-adik di rumah ya. Jadikan pendidikan itu adalah prioritas utama. Begitu juga dengan orang tuanya, mohon untuk terus mendukung anak-anaknya untuk melanjutkan sekolah, untuk berpendidikan tinggi karena itu sangat penting. Begitu. Jadi oke Mbak Hem, bisa kita tutup ya Bisa. podcast kita. Sudah panjang soalnya. Iya, hari ini. Panjang dan lebar. Baik. Terima kasih Mbak Rika, Mbak Hani, terima Sama-sama. kasih. Makasih banget loh. Iya, Saya makasih. juga makasih loh dikasih kesempatan Iya. diundang dan berbicara, menyampaikan apa hal-hal yang memang harus kita lakukan ya Iya, jadi betul. harapan kita bersama. Luar biasa. Makasih baik. Kita tutup ya. Oke. Oke. Jadi buat teman-teman di sana, di luar sana jangan lupa nonton podcast kita. Subscribe-nya jangan lupa, komen juga jangan lupa, oke, dan di-share sebanyak-banyak mungkin. Oke, gitu. Terima kasih semuanya. Oke. Oke, kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar, mari berkreasi, Lampung Barat siap berjuang. Kali ini kita dapat endorse nih dari. Oh beda yang kotak sama yang ini. Oh iya beda, tapi sama loh, Sama tetap loh. sama. Yang buatnya Dari sama rumahnya ya. sama. Dari Mbak siapa? Mbak Wel ya? Mbak Welly, Hani. Hanin Cake and Bakery ya, and kalau saya. Bakery. Iya. Oke. Boleh deh cicip yuk. Ini ada di Hamteview dan di belakang Samsat ya guys. Kalau Nanti mau buat roti-roti, kue, pesan di sini. Oke, Apa nanti namanya kita tadi? masukin. Hanin Cake and Bakery. Oh, Mbak. Oh, Hanin namanya. Hanin, Welly iya. dulu ya. Iya, itu dulu Welina. Jadi nanti untuk nomor Jadi HP-nya kontak kata personnya personnya nanti di ditulis aja, ada. iya, Ditulis. tertera ya di Ada. bawah. Di bawah. Bawah mana, Meja. Kak? Bawah mana? Boleh ya, kita cicip ya. Aduh.